Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi SQL pada studi kasus toko online. Di proyek ini, kami merancang basis data untuk mendukung proses bisnis e-commerce mulai dari pengguna, produk, transaksi, pembayaran, sampai ulasan. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota di kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Musa Al-Ghifari dengan NIM 10305253009. Yang kedua ada Muhammad Fatahillah Hai Saleh dengan NIM 10305255009. Dan juga ada Rahmawati Kusuma Dewi dengan NIM 10305255017. Kemudian yaitu saya Syifa Rahim dengan NIM 1030525508082. Baik, kita lanjut saja. Di sini ada latar belakang. Latar belakang proyek ini berangkat dari perkembangan e-commerce yang semakin besar di Indonesia. Semakin banyak transaksi online, berarti data yang dikelola juga makin banyak. Kalau data tidak disusun dengan baik, bisa terjadi duplikasi data, stok tidak sinkron, atau performa sistem menurun. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen basis data relasional atau yang disingkat dengan RDBMS menggunakan MySQL sangat diperlukan. Platform toko online ini dapat menjamin bahwa seluruh data operasional bisnis tersimpan secara aman, konsisten, dan mudah diekstraksi untuk kebutuhan analisis data. Di sini ada ruang lingkup sistem, yaitu pada proyek kami yang di mana toko online dirancang untuk mengakomodasi alur bisnis e-commerce. Yang pertama ada sistem multi-user, yang dimana di sini tuh mengelola data pengguna user dalam satu gerbang utama yang secara spesifik diturunkan menjadi 3 peran, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Kemudian ada manajemen produk, yang dimana setiap penjual dapat mengelola banyak produk mencakup informasi nama, deskripsi, harga, status produk, dan sisa stok. Kemudian ada pengkategorian produk, yang dimana setiap produk wajib dikategorikan dengan kategori tertentu. Dan juga ada pemesanan, kemudian detail pemesanan yang isinya yaitu dalam satu nomor pesanan, pembeli bisa membeli beberapa jenis produk dengan kuantitas yang berbeda. Dan juga ada sistem pembayaran, yaitu setiap transaksi pemesanan wajib dicatat data pembayarannya, yaitu metode bayar, biaya admin, jumlah bayar, dan divalidasi oleh admin. Kemudian ada ulasan produk. Pembeli yang telah menyelesaikan transaksi dapat memberikan umpan balik berupa skor rating dan komentar ulasan terhadap produk terkait. Nah, di sini ada pemodelan logikal. Ini adalah gambar skema relasi kelompok kami. Nah, untuk pemodelan logis, pusat utama sistem ini adalah tabel user, yang dimana tabel user ini mencakup informasi mengenai NIK yang sebagai primary key, kemudian ada nama, alamat, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status akun. Di sini tabel user memiliki eh, turunan yang berupa admin, penjual, dan pembeli. Jadi pada konsep ini digunakan generalisasi dan spesialisasi. Yang isinya seperti yang dapat kita lihat yaitu ada tabel pembayaran, produk, terus kategori, detail pemesanan, serta ulasan. Mungkin untuk skema relasi cukup sekian penjelasannya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya.
Untuk dan untuk Fathahillah dipersilahkan. Jadi di pemodelan logikal, desain logis pada sistem basis data toko online ini mengadopsi konsep generalisasi dan spesialisasi. Nah, pada entitas pengguna, konsep ini digunakan karena entitas admin, penjual, dan pembeli pada dasarnya berbagi atribut dasar yang sama, yaitu pada NIK-nya. NIK-nya sebagai primary key dan beberapa hal seperti nama, alamat, email, dan nomor HP. Namun memiliki peran, fungsionalitas, dan atribut khusus yang berbeda di dalam sistem. Struktur hierarkinya sebagai berikut. Supertype, table master, user, menyimpan atribut seperti nama, alamat, email, dan nomor HP. Subtype atau table turunan, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Hubungan relasinya, primary key pada tabel turunan bertindak sebagai foreign key, FK, yang merujuk langsung ke PK table master, yaitu user NIK. Nah, manfaat skema, konsistensi data pengguna terjaga penuh, menghindari duplikasi data pribadi, dan memudahkan proses autentikasi sistem. Oke, selanjutnya masuk ke implementasi SQL. Nah, di sini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada DDL, DML, dan juga DQL. DQL juga terbagi menjadi 3 nanti untuk tesnya, yaitu ada query sederhana, kompleks, dan multi-table atau join. Nah, selanjutnya untuk implementasi DDL. Pada tahap implementasi DDL, kami membuat struktur database sesuai dengan skema relasi yang telah dirancang sebelumnya. Pada slide ini ditampilkan beberapa tabel utama, yaitu user, admin, penjual, pembeli, produk, kategori, dan pemesanan. Nah, untuk table user sendiri, penggunanya itu dimulai dari drop table if exists user. Jadi kalau misalkan udah ada user, berarti tabelnya akan di drop. Apabila belum ada, maka create table user. Nah, dimasukkan NIK dengan varchar 20 not null, yaitu tidak kosong, tidak boleh kosong. Berikut sampai bawah status akun dan juga primary key-nya ditentuin di sini, yaitu NIK. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada sisa tabel lainnya, yaitu admin, pembeli, kategori, penjual, produk, dan pemesanan. Semuanya menggunakan struktur yang sama, namun yang berbeda di sini yaitu misalkan pada tabel admin, pembeli, dan penjual. Itu kita menggunakan primary key-nya NIK dan juga menggunakan fungsi constraint. Nah, constraint ini berfungsi untuk mengintegrasikan data agar data yang masuk itu valid dan sama gitu. Jadi misalkan kan di sini primary key-nya itu NIK dan NIK itu harus berasal dari referensinya itu user. NIK dan NIK-nya juga harus sama. Jadi ketika di user, admin, pembeli, dan penjual, NIK-nya sama semua gitu. Tidak boleh berbeda. Juga diterapkan fungsi on delete cascade dan update cascade agar datanya tetap terintegrasi apabila nanti ada yang di drop maupun diubah fungsinya gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk DDL. Selanjutnya bagian DML akan dilanjutkan oleh Muhammad Musa Al-Ghifari. Baik, setelah struktur database selesai dirancang, tahapan krusial berikutnya adalah melakukan implementasi DML. Di sini kami memasukkan sejumlah data, contoh atau dummy data, ke seluruh tabel agar relasi antar tabel teruji dan database yang digunakan untuk simulasi aplikasi. Alur pengisiannya sengaja kami urutkan berdasarkan ketergantungan data. Langkah awal dimulai dari entitas dasar melalui perintah insert into dan value. Pertama-tama kami mengisi tabel user dengan informasi umum seperti nick, nama, alamat, hingga status akun. Dari data user umum tersebut, kami memetakan peranannya masing-masing. Pada tabel admin, kami memasukkan data spesifik pekerjaan seperti besaran gaji yang dihubungkan lewat relasi user. Next. Pada tabel penjual, kami menginput identitas toko, kita menginput nick, nama toko, deskripsi toko, dan rating toko. Dan pada tabel pembeli, kami mendaftarkan nick user yang bertindak sebagai customer di dalam sistem. Setelah entitas penggunanya siap, kami beralih ke objek transaksinya, yaitu produk. Pada tabel produk, kami menginput data barang yang dijual lengkap dengan ID produk, nick
jual yang memilikinya, harga, stok, hingga status ketersediaan barang. Data produk ini kemudian dikelompokkan ke dalam tabel kategori, seperti kategori fashion dan pakaian, bahan makanan dan sembako, otomotif, dan aksesoris. Next. Terakhir, setelah pengguna dan produknya tersedia, barulah kami dapat mensimulasikan alur transaksi atau business logic dari marketplace ini. Siklus belanja dimulai di tabel pemesanan untuk mencatat total harga belanja pembeli, status pesanan, serta potongan diskon dan ongkir. Detail item apa saja yang dibeli beserta jumlahnya secara spesifik dipecah dan disimpan ke dalam tabel detail pemesanan. Setelah dipesan, transaksinya dicatat oleh tabel pembayaran untuk melacak metode bayar seperti COD atau virtual account, biaya admin, serta status pelunasannya yang diverifikasi oleh admin. Sebagai penutup dari siklus transaksi ini, kami mengisi tabel ulasan yang menampung rating, kepuasan, dan komentar langsung dari pembeli setelah pesanan mereka selesai diterima. Lanjut. Tahap implementasi DKL. Tahap DKL dilakukan untuk menguji kemampuan basis data dalam menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna maupun pihak pengolah sistem. Pengujian dilakukan melalui 3 kategori query, yaitu query sederhana, query kompleks, dan query multi-table atau join. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan untuk pertanyaan query sederhana. Di sini kita ada 3 query sederhana. Yang pertama adalah tampilkan 10 produk, nama produk, dan harga yang memiliki stok lebih dari 50. Berikutnya, tampilkan 10 produk dan status produk dengan harga di atas 50.000. Yang berikutnya, tampilkan 10 pesanan, tanggal pesanan, dan total harga yang berstatus selesai. Boleh izin share screen. Nah, baik. Di sini saya akan mendemokan untuk query sederhananya. Untuk soal yang pertama, tampilkan 10 produk, nama produk, dan harga yang memiliki stok lebih dari 50. Jadi di sini kita lakukan select, terus kita ambil, kita disuruh menampilkan 10 produk, jadi kita ambil data dari produk. Kita ambil data dari produk, kita ambil ID produk, jadi kita di sini tulis ID produk. Kita disuruh tampilkan nama produk juga, jadi kita ambil data nama produk, di sini ada nama produk, kita ambil nama produk. Kita disuruh menampilkan data harga. Di sini ada harga dan stok, kan di sini juga kita diminta untuk menampilkan stok yang lebih dari 50 stok. Jadi kita tulis di sini harga dan stoknya. Lanjut kita from, kita ambil datanya, kan kita ambil data dari tabel produk. Jadi kita di sini tulis produk. Lanjut di mana ada ketentuan yaitu stok lebih dari 50. Jadi kita tulis stok lebih besar daripada 50. Karena kita dimintanya tampilkan 10, jadi kita di sini menuliskan limit 10. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk yang soal pertama, untuk menampilkan 10 produk yang memiliki stok lebih dari 50. Lanjut ke soal yang kedua, tampilkan produk dan status produk dengan harga di atas 50.000. Jadi kita select, masih sama produk. Jadi kita ambil ID produk.
nama produknya masih nama produk. Harga, karena di sini diminta harga kan. Harga. Dan status produknya. Status produk. Nah, kita masih di tabel user, jadi kita tabel produk, kita tulis produk, di mana ketentuannya adalah harga di atas 50.000. Jadi kita tulis harga lebih besar daripada 50.000. Kita disuruh menampilkan 10 ya tadi, 10. Jadi kita limit 10. Oh, ini salah. Maaf. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tampilkan 10 pesanan, tanggal pesanan, dan total harga yang berstatus selesai. Ini kita masuk ke tabel pemesanan, kita disuruh diminta 10 pesanan, jadi kita ambil ID pemesanan, tanggal pemesanan, sama total harga dan status. Total harga dan status. Total harga dan status pesanan. Jadi kita di sini select ID pemesanan sama tanggal pesanan, total harga dan status pesanan. Nah, kita kan tadi ambilnya dari tabel pesanan, jadi kita tulis pemesanan, di mana pemesanan berstatus selesai. Jadi kita ambil status pemesanan, di sini kita tulis di mana status pesanan sama dengan selesai. Kita disuruh tampilkan 10, jadi kita di sini limit 10. Kita cek. Nah, berikut adalah query sederhana untuk soal-soal yang tadi. Untuk query yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal query kompleks nomor 1 dan query multitable nomor 1. Di sini tertulis tampilkan jumlah produk yang dimiliki oleh setiap penjual. Oke, yang pertama itu kita select nama toko,
lalu count ID produk. S jumlah produk. Lalu kita akan memilih tabel dari penjual. Jadi kita inisialisasi penjual itu tabelnya P dan kita joinkan dengan tabel produk dengan inisialisasi PR. Lalu karena di sini untuk menampilkan jumlah produk yang dimiliki setiap penjual, jadi kita akan mengambil NIK-nya. Jadi NIK dari tabel penjual, lalu dari tabel produk, yaitu kita ambil NIK penjual. Kita grupkan yaitu nama toko. Oke, lalu kita run. Ini ada error. Sini joinnya kita salah. Produk. Nah, di sini coba kita run. Oke, di sini muncul yaitu nama toko dan jumlah produknya. Lalu kita lanjut untuk yang query multi-table nomor 1, yaitu menampilkan nama pembeli beserta emailnya. Jadi di sini kita select nama, lalu emailnya dari tabel user. Lalu kita ambil dari tabel user, ya tadi user, kita inisialisasi U, terus kita joinkan dengan tabel pembeli, itu PB on NIK dari tabel user itu sama dengan NIK dari tabel pembeli. Oke, coba kita run. Nah, di sini sudah muncul ya nama dan emailnya. Oke, lanjut untuk query kompleks dan multi-table nomor 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 bagian kompleks dan juga multi-table. Untuk soal yang kedua, di sini diminta untuk tampilkan produk yang memiliki harga di atas rata-rata harga seluruh produk. Karena disuruh tampilkan produk, kita bisa untuk select. Di sini saya akan mengambil data bagian ID produk, kemudian juga nama produk,
nama produk, dan juga akan menampilkan harga. Yang dimana ketiga data tersebut berasal dari tabel produk. Di sini juga ada suatu kondisi yang dimana harga itu di atas rata-rata harga seluruh produk. Jadi di sini kita bisa menggunakan where harga itu lebih besar dari, karena di sini ada di atas rata-rata harga, kita bisa menggunakan subquery. Kita menggunakan subquery yaitu select. Rata-rata itu fungsinya yaitu EFG. Itu rata-rata dari harga dan harga tersebut. Dan harga tersebut itu berasal dari tabel produk. Nah, kita bisa jalankan. Sini kita dapat keluarannya yaitu sebanyak 44 baris. Yang dimana terdiri dari ID produk, nama produk, dan juga harga. Banyak 44 baris dan 3 kolom. Saya akan melanjutkan pada soal nomor 2 bagian multitable. Di sini pertanyaannya yaitu tampilkan nama toko, nama produk, dan nama kategori untuk semua produk yang berstatus tersedia. Jadi karena disuruh untuk menampilkan nama produk, kita bisa untuk select nama toko, kita bisa select untuk nama tokonya nama toko, kemudian juga nama produk, dan juga nama kategori. Oke. Yang ketiga data ini itu berasal dari tabel produk. Di sini tabel produk kita bisa aliaskan menjadi P. Karena tabel produk dialiaskan menjadi P, di sini kan nama produk berasal dari tabel produk. Di tabel produk ada nama produk ini. Karena dari tabel produk ada nama produk, di sini nama tabel bisa kita asalnya dari tabel produk itu yang dialiaskan. Jadi di sini formatnya P titik dengan nama produk itu. Kemudian ada juga karena kita ingin menggabungkan, kita menggunakan fungsi join. Join di sini kan dengan kategori. Kita akan menggabungkannya dengan kategori. Di data kategori ini ada nama kategori. Dan juga ini kita lanjutkan kategori. Di sini kategori saya aliaskan dengan huruf K, kemudian on, ID produk, ID produk ini berasal dari tabel produk. Jadi kita aliaskan dengan P titik ID produk. Kemudian juga sama dengan ID produk yang berasal dari tabel kategori. Di sini di tabel kategori ada juga ID produk. Jadi di sini kita bisa menggunakan K titik ID produknya. Dan juga selanjutnya yaitu kita menggabungkan join
tabel penjual yang dialiaskan itu karena sebelumnya udah ada alias P, kita gak boleh ada P lagi. Di sini saya akan menggunakan alias huruf J, di mana akan digabungkan berdasarkan NIK penjualnya. NIK penjual ini berada di tabel produk ini. Jadi di sini kita aliaskan dengan P titik NIK penjual sama dengan NIK dengan si penjual ini, yaitu berarti J titik NIK. Kemudian ada juga suatu kondisi yang dimana status produk itu harus apa? Kalimatnya tersedia. Jadi di sini kita menggunakan fungsi where. Status produk itu berasal dari ini, tabel produk. Jadi P titik status produk sama dengan jika kita akan menyamakan kalimat, kita harus menggunakan kutip. Kutip satu yang diisi tadi tersedia. Tersedia. Nah, kita bisa jalankan. Di sini keluarannya dapat dilihat. Ada sebanyak 93 baris, yang dimana isinya itu berupa nama toko, nama produk, dan juga nama kategorinya. Mungkin untuk soal nomor 2 bagian kompleks dan multi-table cukup sampai di sini. Kemudian dapat dilanjutkan dengan soal berikutnya. Udah kelihatan ya? Oke, selanjutnya untuk soal query kompleks nomor 3 dan juga soal query multi-table atau join nomor 3. Oke, yang pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan transaksi dengan total harga tertinggi. Nah, jadi untuk mendapatkan hal itu semua, kita bisa mendapatkan dari tabel pemesanan. Ya, yang dimana di pemesanan ini menyediakan kolom total harga. Jadi, kita akan menggunakan select. Yang diambil itu adalah ID pemesanan. Kemudian ada NIK pemberi. Dan juga total harga dan tanggal pemesanan ya. Jadi tanggal pemesanan dulu, maaf. Total harga from pemesanan, karena yang kita ambil dari pemesanan, yang di mana total harga itu sama dengan kita menggunakan subquery select, dan yang dicari itu adalah transaksi dengan total harga tertinggi, maka kita menggunakan si max, di mana di dalamnya terdapat total harga from pemesanan ya. Coba kita jalankan dan
Oh, salah. Itu ID underscore. Oke, maka di sini kita dapatkan data transaksi dengan total harga tertinggi. Oke, dan langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan nama pembeli, tanggal pemesanan, jumlah pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan. Di sini berarti kita mungkin akan menggunakan join table sampai 4 table. Karena kita mengambil nama pembeli dari tabel pembeli, kita mengambil tanggal pemesanan dari tabel pemesanan, jumlah pembayaran dari tabel pembayaran, dan metode pembayaran juga dari tabel pembayaran. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pasti select nama, kemudian eh, tanggal pemesanan, kemudian jumlah jumlah pembayaran, kemudian metode pembayaran. Oh, metode bayar, sorry. Nah, di sini nama itu hanya tersedia di user. Jadi kita hanya mengambil NIK dari si pembeli tadi. Tuh, karena data nama dan semuanya itu ada di user. Oke, jadi kita mengambil dari user dengan inisialisasi U. Selanjutnya kita melakukan join table-nya, yaitu join pembeli dengan alias B ke mananya, yaitu ke on user di NIK-nya. Jadi B NIK. Oke. Selanjutnya join lagi, karena selanjutnya diminta adalah tanggal pemesanan, berarti kita join tabel pemesanan dengan alias P pada tadi B di NIK-nya si pembeli sama dengan kemudian kita join lagi yaitu di pembayaran, tabel pembayaran dengan dengan inisial Y pada ID pemesanan sama dengan Y ID pemesanan. Oke, karena yang diminta hanya menampilkan, jadi kita coba select. Itu Y-nya besar nih. Oh, jumlah bayar bukan jumlah pembayaran. Ah, bayar save as. Itu inisialisasi Y-nya lu Oh, gede ini tapi di salah P. Ah, ya ini di pemesanan P. Oke. Nah, akhirnya. Jadi ini untuk eh, jawaban dari soal query multi-table atau join nomor 3. Sekian dari saya untuk soal query kompleks nomor 3 dan juga soal query multi-table nomor 3.
Baik, mungkin penjelasan tadi cukup sampai soal-soal saja. Di sini juga ada penutup dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Rahmawati. Oke, untuk kesimpulan dari semua ini, jadi berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem basis data toko online berhasil dibangun sesuai kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan. Struktur database mampu mengelola data pengguna, produk, transaksi, pembayaran, dan ulasan secara terintegrasi. Implementasi DDL, DML, dan DKL menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga konsistensi data, mendukung proses transaksi, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai jenis query, mulai dari pencarian sederhana hingga analisis kompleks berbasis relasi antar tabel. Lalu untuk sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan melalui penerapan constraint tambahan seperti enum dan unique, optimasi performa menggunakan indexing pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian, serta implementasi trigger untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pengurangan stok setelah transaksi terjadi. Dengan pengembangan tersebut, sistem diharapkan mampu menangani volume data yang lebih besar serta mendukung operasional bisnis secara lebih efisien dan optimal. Nah, sekian kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu implementasi basis data toko online. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.